di pertemuan yang kedua, di mana di pertemuan pertama saya hanya menjelaskan teknisnya di semester genap ini gimana gitu ya. Saya harap kalian semua sudah aman, artinya semua sudah dipahami ya teknisnya, termasuk siap aplikasi yang akan dipakai. Dua jenis aplikasi yang sudah saya siapkan waktu itu, saya harap kalian semua sudah siap diinstal, TeamViewer-nya jika perlu. Tapi yang paling utama itu Adobe Flash CS 3. Tapi suatu saat nanti saya ingin melihat hasil real punya kalian, maka TeamViewer itu harus ada ya. Karena saya tidak tahu apa yang kalian kerjakan itu memang murni kalian atau ada pihak lain yang membantu ya. Maka tetap nanti TeamViewer-nya itu harus ada ya. Karena suatu saat saya ingin melihat hasil karyamu secara sendiri ya, pribadi. Kita mulai saja. Untuk hari ini kita masuk di pengenalan Adobe Flash CS 3 yang nantinya kita coba step by step. Awal permulaan itu dengan teknik jenis animasi yang sangat sederhana yang biasa disebut dengan frame by frame, atau kalau di semester ganjil kemarin itu stop motion ya. Jadi stop motion itu kan frame by frame ya, step by step gambarnya. Kita juga akan bisa mencoba mewujudkannya dalam aplikasi Adobe Flash CS 3 ini ya. Kita mulai saja. Ketika terbuka nanti aplikasinya akan muncul semacam itu ya. Semua udah terlihat ya di layar. Nah, aplikasi itu kalau Anda lihat ketika terbuka itu di awal terbuka itu semacam mirip ada Photoshop ya tampilannya ya. Ada beberapa fitur atau bentuk-bentuk yang tidak jauh berbeda dengan Adobe Photoshop. Tampilan awalnya semacam ini. Kita mulai dengan Create New. Ada dua versi di sini. Untuk pemula yang versi 2 saja dulu ya. ActionScript 2.0. Kita klik ActionScript 2.0. Nah, kemudian nanti akan muncul sebuah area media kanvas yang warna putih ini. Itu ya. Kemudian di sebelah bawah itu area properti atau bagian parameter filter ya, properti untuk pengaturan warna, size ya, background, font color dan lain-lain sebagainya ya. Termasuk juga frame rate di sini ya. Atau yang biasa kita sebut selama ini dengan FPS, frame per second. Kemudian di sebelah kiri itu bagian tools box yang biasa disebut ya. Kalau di Photoshop itu toolbox ya. Ya sama sih sini juga ya di Flash. Nah, lalu di sebelah kanan ini adalah bagian panel ya. Kalau di Photoshop ini biasa disebut dengan palette ya, palette layer, palette apa aja itu kalau di Photoshop. Waktu kelas 10 belajar kan. Kalau di Corel namanya apa itu ya? Lupa saya. Waktu kalian kelas 10 belajar ya di Corel dan Photoshop. Kemudian di sebelah atas itu namanya timeline. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata itu pasti tidak asing. Timeline itu isinya apa sih ya? Nah, kalau di Flash itu isinya pengaturan animasi ya, pengaturan animasi yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan bentuk, gerakan dan lain-lain itu diatur di timeline ini. Nah, atribut-atribut yang ada di timeline itu ada layer ya, sama seperti Photoshop. Layer 1 kalau ditambah ini caranya begini, di insert ya. Layer 2 ya.
layer 3. Nah, ini layer tahu ya? Layer itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat tak layer itu apa? Ada yang tahu? Kerja, Pak. Lapisan gambar ya, atau lapisan frame ya. Itu layer. Kemudian selain layer ada juga di sebelahnya ini, kalau nambah layer di sebelahnya ini motion ya. Motion itu menggerakkan objek sesuai dengan pola yang kita buat. Jadi misalnya polanya kita buat melingkar kayak huruf S atau oval, elips atau rectangle gitu, dia akan mengikuti pola itu nanti gerakannya. Misalnya gerakan objeknya misalnya kotak ya, kotak atau bulat ya. Nah, bulat objek bulat itu akan mengikuti pola yang kita buat. Itu dengan menggunakan motion guide. Kemudian ada folder, ini folder untuk menggabungkan beberapa layer ya. Kemudian ini yang delete ya, delete layernya. Lalu yang di sebelah bawahnya ini scene ya. Kalau kalian waktu ngedit kemarin di stop motion itu pasti menemui kata scene ya, scene ya. Di scene 1, scene 2 itu kelompok atau bagian-bagian animasi yang dikelompokkan dan disebut dengan scene itu bagian dari animasi scene 1, scene 2 gitu ya. Ya kalau di semester kemarin kan kayak storyboard ya, di scene 1 begini, scene 2 begini gitu. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini dari layer ini itu ada kotak-kotak kecil ini. Ini namanya frame ya. Kalau kita lihat di setiap layer mempunyai frame ya. Dari frame 1 sampai dengan ini 600 berapa ini ya, 630 ya. Itu panjang framenya. Nah, nanti di sebelah frame ini juga ada pengaturan untuk fps ya. Ini secara default fps-nya ini 12 ya. Kalau ingin diganti tinggal di double klik saja. Ya, kemudian nanti akan muncul semacam ini. Ini sebenarnya pengaturan ini sama juga bisa dilakukan di sini ya, di bagian properti ini, diklik kanvasnya ini ya. Kemudian di sini bisa diatur size-nya, dimensinya. Misalnya di sini 550 kali 400 ya. Misalnya saya ganti kali 200 ya, dalam satuan pixel. Dengan warna latar background misalnya saya ganti menjadi biru. Frame rate-nya misalnya saya buat agak cepat, misalnya 50 ya. Semakin besar fps maka pergerakan frame-nya akan semakin cepat ya. Nah, hasilnya semacam ini. Nah, lalu di setiap frame ini nanti itu ada tanda atau simbol. Simbolnya itu lingkaran kayak gini. Semua terlihat ya. Nah, lingkaran ini ada yang putih ya, artinya dia belum terisi, kosong, putih. Juga nanti bisa ada yang warna hitam ya. Ciri-cirinya nanti apa kalau yang warna putih, lalu yang kalau dia warnanya hitam tuh apa ya. Oke, kita coba untuk memulainya. Kita hapus dulu layer ini ya. Delete ya. Ya. Sebenarnya Pak, tadi kan masih Pak yang awal tadi klik apa ya Pak? Pertama kali sebelum masuk Pak. Kan banyak pilihannya Pak. Oh, yang tadi ya. Ini ya. Pilih yang flash file action script 2.0. Jadi pertama kali create new yang action script 2.0. Nah, oke, kita kembali lagi. Tadi ini tanda frame-nya ya. Tanda frame-nya ini berada di frame 1. Diawali di frame 1 dan ditandai dengan sebuah lingkaran bulat kosong, belum ada. Kosong, dia putih ya. Nah, kalau kalian klik kanan di frame, terserah frame berapa, misalnya ini di frame 1 ya, atau di frame 5 ini, atau di frame berapa yang terserah aja. Kita hanya melihat aja isinya apa ya.
Nah, ketika diklik kanan, nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada insert frame. Ya. Insert frame berarti menyisipkan frame. Ya. Kemudian insert keyframe. Nah, ini beda. Kalau insert keyframe, dia bukan hanya menyisipkan frame saja, tapi key-nya juga. Key-nya juga itu artinya kalau di frame sebelumnya itu ada objek, ya, misalnya di frame 1 itu ada objek ya. Nah, saya menyisipkan insert keyframe-nya di frame berapa ini misalnya. Ini berarti 10, 11, 12 ya. Ini 10 kan, 11, 12. Kalau saya insert keyframe, di frame 1 tadi ada objeknya. Misalnya objek itu gambar lah, lingkaran atau apalah ya gitu. Maka nanti di frame 12 itu juga akan sama isinya dengan frame 1. Jadi nanti dia ada tanda simbol lingkaran tapi hitam. Ya. Contohnya misalnya di frame 1 ini saya buat lingkaran ya. Nah, untuk membuat lingkaran ini secara default memang kotak ya, rektangle ya. Nah, ini untuk membuat lingkarannya gimana nih? Caranya, diklik dulu ini rektangelnya ya. Kemudian di keyboard pencet huruf O ya. O itu artinya maksudnya oval ya. Oval. Nah, kemudian kalian di properti ini nanti akan muncul sebuah pengaturan ya dengan berbagai jenis warna ya. Ya, ini adalah warna dalam fill dan yang satu ini adalah warna tepi atau stroke kalau di sini disebut dengan stroke color. Itu. Ketebalannya juga bisa diatur ya, stroke color. Misalnya 3 ya. Nah, perhatikan ini berada di layer 1, frame 1, bulat masih kosong. Nah, kalau saya isi objek dengan objek ini misalnya lingkaran, apa yang terjadi? Yang terjadi dia berwarna hitam. Ya. Itu yang dimaksud dengan keyframe. Ya. Berarti dia mempunyai keyframe ini. Ini sudah ada keyframe-nya ini, keyframe-nya. Halo Nicholas, selamat pagi, selamat bergabung. Ya, Nicholas. Pagi, Pak. Kenapa baru masuk? Laptopnya masih boot, Pak. Oh ya, oke. Yang penting bisa mengikuti saja ya, walaupun telat. Oke, selanjutnya saya tadi klik kanan di frame ya. Ini masih banyak yang bergabung nih ya. Ya, si Ken, kenapa baru masuk si Ken? Maaf Pak, baru bangun. Oh ya, sudahlah. Bangun. Ya, saya klik kanan di sini ya. Ya, ketika saya klik kanan di sini, ya, tadi ada apa saja pilihannya insert frame. Nah, kalau insert frame apa yang terjadi Pak? Kalau insert frame, dia hanya memanjang aja, menambahkan frame. Ya, misalnya di frame 10 saya insert frame. Nah, semacam ini. Artinya, kalau ini digerakkan, tidak ada perubahan dengan objek lingkaran itu. Tetapi dia berjalan sampai dengan frame 10. Ya, dia berjalan sampai dengan frame 10 dengan kecepatan 50 fps. Berarti 50 bagi 10 ya, berapa ya? 0, sekian detik ya, 0,2 ya, atau berapa ya? Hitunglah, matematika pinter kalian kan. Nah, ini kalau mau mengujinya itu tinggal ditekan enter. Nanti ini akan berjalan. Ini akan berjalan. Nah, tuh. Dia berjalan. Perjalanannya itu kecepatannya itu tergantung dari fps yang kita setting ya. Itu kalau insert frame ya. Nah, kalau misalnya insert keyframe, ya halo Gilang, selamat pagi, selamat bergabung. Ya halo Gilang. Kenapa Gilang baru masuk? Muhammad Gilang? Ya, Pak. Ada apa Gilang baru masuk? Baru bangun? Tadi internetnya saya nge-lag, Pak. Oh, lag. Oke.
kita kembali lagi ya. Tadi insert frame ya. Insert frame begini ya. Nah, kalau saya insert keyframe-nya di frame 5 gimana? Di sini ya. Saya klik kanan, insert keyframe. Nah, beda nggak? Beda ya. Hasilnya ketika saya klik kanan, pilih keyframe, maka dia bulatnya hitam. Maksudnya, isi dari frame 1 dengan frame 5 itu sama. Inilah isinya. Pak, kalau saya ingin membedakan isinya gimana? Bisa. Misalnya di frame 1 berwarna pink, di frame 5 diklik. Ganti warnanya. Caranya gimana cara ganti? Nah, fungsi dari toolbox ini kan kalian tahu lah ya di kelas 10 kemarin. Kalau nggak tahu nanti kita bahas satu persatu ya. Contohnya misalnya ini. Selection tool tentu untuk menyeleksi ya. Subselection tool juga untuk menyeleksi. Hanya bedanya kalau subselection tool ini bisa dirubah bentuknya sesuai dengan node atau titik yang ada. Jadi berdasarkan titik. Ini saya perbesar biar tahu kalian. Nah, ketika saya klik di sini, ini ada titik-titiknya ini. Ini ya, kecil dia titiknya nih. Ini ya, ada titiknya dia. Jadi dia bisa di rubah-rubah. Ini ada titik-titiknya di sini nih ya. Jadi dia bisa di rubah bentuknya sesuai dengan titik yang ada di situ. Nah, itu subselection tool. Perhatikan, yang saya rubah ini berada di frame 5. Maka antara frame 1 dan frame 5 itu sudah berubah bentuk. Ya. Sudah berubah bentuk dari bentuk yang sebelumnya. Kalau saya enter, perhatikan. Nah, awalnya bulat, kemudian berubah bentuk. Nah, perubahan bentuknya ketika terjadi di frame 5 sampai dengan frame 10. Itu perubahan bentuknya. Ya. Kalau misalnya pengen merubah lagi, ya, saya taruh misalnya di frame di antara 5 dan 10. Misalnya di frame 7. Ya. Saya klik kanan, keyframe. Nah, hitam lagi ya. Nah, ini sekarang saya rubah warnanya. Ini saya ganti dengan menggunakan selection tool. Saya klik di sini. Di properti akan ada pengaturan warna. Saya rubah menjadi kuning. Terus warna garis tepinya saya rubah menjadi pink. Nah, misalnya semacam itu. Kalau saya tes, saya enter, maka yang terjadi, nah, tuh. Nanti dicoba-coba di rumah ya. Ini namanya teknik animasi frame by frame. Nah, saya coba lagi rubah. Misalnya di antara frame 1 dan 5. Juga bisa berarti di sini ya. Di antara frame 1 dan frame 5 berarti di sini. Tinggal diklik kanan. Insert keyframe. Misalnya di frame 2. Nah, sekarang saya rubah dengan menggunakan seleksi lasso. Ini ya, lasso tuh ini ya. Ya, lasso. Nah, cara menyeleksi dengan menggunakan lasso itu gampang sekali. Tinggal diginiin aja ya. Iniin, ketemukan. Ah udah, ini tinggal diganti aja warnanya misalnya kuning, ya kan? Nah, terus misalnya di frame 3, saya klik kanan insert keyframe kembali. Saya rubah lagi dengan menggunakan misalnya pen tool. Pen, ini pen tool tinggal diklik-klik ini. Maka dia akan membentuk nanti ya. Nah, tuh. Nah, tinggal diberi warna. Nah, untuk memberi warna pen tool ini tinggal diklik menggunakan selection tool. Setelah terbentuk tadi, udah ganti warnanya misalnya merah. Nah, tuh ya. Itu fungsi pen tool. Nah, bagaimana dengan fungsi yang lainnya? Misalnya fungsi seleksi free transform. Nah, free transform itu misalnya begini. Ini ya saya klik seleksi ya, kemudian saya klik free transform. Nah, ini akan bisa dirubah bentuknya ya. Artinya dia bisa kemiringannya bisa dirubah ya. Nah, macam itu. Warnanya juga akan hilang ya. Warnanya ini hilang karena dasarnya biru ya. Nah, semacam itu ya. Bisa kita kecilkan dan lain-lain sebagainya. Itu free transform. Jadi merubah posisi transformer ya. Mau potret, landscape ya.
mau dibalik 180 derajat itu ya tinggal diputar-putar saja lah. Ya, kalau yang semacam ini nggak perlu diajari lah, kalian bisa belajar sendiri lah ya. Gitu. Nah kemudian kalau yang text tool itu adalah membuat sebuah tulisan. Tapi itu nanti dulu kita coba perubahan bentuk yang kita lakukan ini ya. Kita enter. Nah ini perubahannya. Ya. Perjalanannya dari frame 1 sampai frame 10. Mungkin terlalu cepat, ini mungkin FPS-nya dikurangi saja ya. Misalnya FPS-nya saya double klik, ini saya ganti misalnya 5 ya. 5 FPS. Kemudian saya enter. Nah, itu perubahannya sudah agak lambat, jadi pergerakan lambatnya sudah bisa terlihat ya. Namanya teknik frame by frame ya. Oke, ada lagi ketika kalian klik kanan itu namanya blank keyframe ya. Misalnya di frame 15, ini saya klik kanan pilih insert blank keyframe. Nah, apa yang terjadi insert blank keyframe? Kalian sudah bisa melihat bahwa yang terjadi ketika di frame 15 tidak ada objek sama sekali. Blank, kosong. Ya. Tetapi dari frame berapa ini frame 7 sampai dengan frame 14 tetap ada. Ya. Tetap ada ini. Ya. Nanti kalau kamu nyoba di rumah yang ditarik jangan di sini ya, yang merah ini ya. Yang merah ini yang ditarik begini-begini, yang merah ini yang di atas ini ya. Ini pergerakannya bisa dilihat. Ya. Tuh. Jadi di frame 7 sampai dengan frame 14 dia masih ada, tapi pas di frame 15 kosong. Karena blank keyframe. Itu ya. Nah, jadi fungsi insert frame, insert keyframe, dan insert blank keyframe, saya harap kalian sudah paham dalam hal ini secara praktek ya. Kalau teori mungkin menjelaskannya agak ribet kamu ya. Tapi setidaknya dalam prakteknya ini kalian paham ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba bentuk objek yang lain, misalnya sebuah tulisan. Nah, tulisannya mau di mana? Misalnya, saya ingin tulisannya itu bergerak ya per huruf. Ya, misalnya selamat pagi. Jadi S, E, L, A dan seterusnya ya. Karena frame by frame ya. Jadi munculnya dia per huruf ya, gitu. Itu bagaimana caranya? Kalau pergerakannya saya pengennya mulai dari frame 1. Jadi ketika mulai frame 1 ini dia sudah ada tulisan selamat pagi. Muncul dia selamat pagi gitu. Nah, jadi bareng ketika di frame 1 ini. Nah, pas muncul lingkaran warna pink inilah ada tulisan S sudah muncul. Selamat datang atau selamat pagi gitu. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Caranya tidak bisa kita langsung menambahkan di sini S. Sebenarnya bisa juga sih. Misalnya saya tulis aja di sini S. Ya kan? So kan. Nanti habis S kan E ya. Nah, ini langsung aja kalian tulis lengkap-lengkap. Selamat pagi. Nah, misalnya gitu aja lah ya. Kita blok ya, tulisannya kita besarkan supaya jelas ya. Warnanya kita pilih yang agak tebel nih apa ya, Arial Black. Oke. Ya. Oh ini kurang I ya, sebentar tambah I dulu. Nah warnanya saya pilih warna putih aja lah biar jelas ya. Oke. Nah ini berada di frame 1. Di frame 2 dia nggak ada. Kosong. Karena saya nulis lengkapnya selamat pagi itu di frame 1. Caranya gimana supaya ada di frame kedua? Ada yang tahu? Nulis E-nya kan harus satu-satu. Selamat. Nah. Harusnya di frame 2 itu huruf E kan? Nah, ada yang tahu gimana caranya? Patricia mungkin tahu, Patricia.
Coba caranya gimana kira-kira? Justin, bisa Justin? Caranya kira-kira gimana? Jadi tulisannya itu munculnya per huruf. Nggak ada yang tahu ya, masih bingung ya. Baik, saya coba jelaskan. Caranya untuk mengawalinya, ya, supaya frame 1 itu sama, artinya pergerakannya dia muncul di frame 1, sampai dengan nanti frame berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 11 frame, ya kita harus menambahkan layer baru. Jadi ini dihapus aja. Hapus, ya, sorry. Ini kita delete, ya. Nah, kita masuk atau kita tambahkan frame baru. Nah, ini anggap aja namanya frame-nya teks ya. Nah, cara gantinya tinggal di double klik ini ya. Misalnya bola. Nah, jadi di frame atau di layer yang sudah kita insert tadi, frame 1 otomatis dia ada lingkaran kosong ya. Nah, kita buat aja di sini tulisannya tadi ya. Nah, gitu ya. Maka dia di frame 1 isinya ini. Dan otomatis dia langsung insert frame otomatis sampai dengan frame 15 menyesuaikan di layer yang sebelumnya. Itu otomatis deh. Ya, kalau saya nambah layer pasti dia menyesuaikan. Nah, otomatis sampai dengan frame berapa dia berakhir gitu. Nah, kemudian caranya setelah di frame 1 berisi tulisan ini ya, kita edit tulisannya dengan menggunakan text tool ini ya. Ini kita cut. Kemudian di frame 2 ini insert keyframe. Nah, kita edit kembali di sini. Kita cut dari L sampai G sampai I ya. Kita cut macam ini. Kemudian insert keyframe lagi di frame 3. Kita pastekan lagi di sini. Ya. Kemudian kita cut lagi dan seterusnya ya. Inilah caranya. Jadi memang caranya agak ribet dan lama, tapi memang beginilah cara yang paling sederhana dan mudah dipahami ya. Itu. Nah, nanti kalian saya minta dicoba di rumah. Apa yang sudah kita pelajari ini kalian harus coba di rumah. Kalau kalian tidak mencoba dan menganggapnya ini sepele, hasilnya nanti berantakan loh ya. Yakinlah ya. Jadi kalian harus benar-benar nanti mempraktekannya sendiri di rumah. Dan kalian nanti kalau masih bingung apa yang saya jelaskan ini, ya nanti bisa kalian putar ulang ini tutorial videonya ini ya. Ini saya rekam sengaja supaya nanti kalian ketika suatu saat ingin mempelajarinya dan mengulangnya, itu tidak perlu banyak bertanya lagi dengan saya ya. Cukup diputar lagi, udah deh, bisa dipraktekkan sendiri nanti di rumah gitu ya. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal saya tes ya. Nah, itu hasilnya ya. Pergerakannya bisa Anda lihat ya. Tuh. Mau ditambah apa lagi? Itu bisa ya, tergantung kreativitas masing-masing. Oke, saya kira untuk pelajaran kita hari ini cukup ini saja dulu. Kita belajarnya masih frame by frame, dipahami dulu dan perubahan-perubahan bentuknya juga dipahami ya. Teknik animasi frame by frame ini paling simple dan sederhana dan paling mudah karena frame by frame ya. Beda nanti kalau kita sudah masuk ke motion twin ya, itu sudah pergerakannya semakin lembut ya pergerakannya, tidak frame by frame semacam ini. Baik, sampai di sini untuk pertemuan saya hari ini. Ada pertanyaan untuk kelas 12 MIPA 3?
Apa kesulitan kalian? Kalau kalian memang nanti mengalami kesulitan, ya itu tadi kita gunakan fasilitas Team Viewer yang sudah saya berikan itu, atau bisa langsung di-download di websitenya langsung. Sudah semuanya jelas? Nanti dicoba. Alwin bisa? Alwin? Ada Alwin? Ada Pak, Bisa Alwin? sepertinya ya Pak, nanti saya coba dulu Pak. Oh ya. Yang lain bagaimana? Nanti coba ya. Saya minta kalian jangan hanya mendengar, tapi benar-benar nanti dicoba supaya kalian paham ya. Karena kalau awal saja kalian tidak paham, ini kan awal itu ibaratnya pondasinya, nanti kebingungan ketika praktek atau pengambilan nilai ya. Gitu. Oke ya. Semuanya aman ya, bisa ya. Artinya aplikasinya sudah ready semua atau ada beberapa teman yang masih berkendala? Aman? Agak lag tuh buka Adobe-nya. Ya, kenapa Nabila? Aman Pak. Oh, aman. Tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya Pak. Oh iya, silakan Jessica. Pak, misalnya pas di tengah-tengah kita ada salah buat itu, cara ngapusnya atau gimana itu Pak caranya? Oke, misalnya di tengah-tengah yang mana yang salah, misalnya ngapus apa dulu? Dia ngapusnya apa dulu? Ngapus frame-nya, ngapus key frame-nya atau apa? Misalnya contoh yang ini. Nah, yang di frame ini ya pengen saya hapus ya. Nah, kalau ini dihapus frame ini, maka ini objeknya juga hilang. Gitu. Ya gampang hapus, tinggal klik kanan, kan ada pilihan remove ya. Nah, ada pilihan remove. Di remove, tapi frame-nya saja yang remove. Objeknya tetap. Dia maju ya, maju ke sana ya. Nah, kalau mau nge-remove yang isinya ini ya ininya yang di-remove ya. Ini yang di-remove, tinggal di-delete aja. Nah, maka dia frame-nya tetap tapi objeknya hilang. Warnanya putih di sini ciri-cirinya gitu. Itu ya. Kalau di sini di insert keyframe lagi ya bisa, tapi warnanya putih karena yang sebelumnya juga putih gitu. Itu maksudnya. Di layer yang bola ini ya. Kalau di sini misalnya saya gambar sebuah lingkaran ya. Elip begini ya. Maka dia warnanya hitam. Tapi di sini masih kosong, ya. Karena tadi sudah kita delete ya. Ini blank putih, kosong. Di sini sampai di sini tuh kosong. Nah, kemudian muncul elips tadi, gitu. Ya. Nah, kalau mau dipindahkan di atas, berarti ini diseleksi. Nah, pindahkan di sini. Nah, gitu. Warnanya misalnya kita pengen ganti hitam ya. Hitam. Nah, tuh. Gitu Jessica. Karena kita kan tidak berhadapan langsung, jadi kadang-kadang sulit saya menjelaskan apa yang ditanyakan ya. Maka kalau misalnya nanti ada problem yang saya bilang tadi, kirim saja ID sama password Team Viewer-nya sehingga saya bisa langsung meremut apa yang menjadi masalah. Gitu, saya kira Jessica. Ada lagi? Cukup? Ya. Siapa? Ada lagi? Oke ya, cukup ya. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Dicoba. Kalau nggak dicoba nanti nggak ngerti. Baik. Oke, Pak. Untuk hari ini pelajarannya saya akhiri. Intinya untuk pertemuan hari ini kalian bisa menggambar objek dan menggerakkan objek frame by frame. Menggerakkan objek frame by frame. Tulisan juga bisa frame by frame. Ya. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa kalian nanti dipraktekkan di rumah. See you again. Thank you. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Thank you.